Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Hari ini saya akan coba membahas mengenai pertemuan ke-6 Web Programming 1. Pada pertemuan ke-6 ini masih membahas tentang form ya. Saya akan coba menjabarkan formnya step by step, bagaimana cara membuatnya, agar teman-teman bisa lebih memahami cara pembuatan form yang rapi. Nah, di sini di modul di slide-nya di pertemuan ke-6 ini, di sini ada pembuatan form input di mana terdapat beberapa komponen di dalamnya. Di sini ada text box atau text field, kemudian ada radio button, ada combo box di sini, kemudian ada checkbox serta button atau tombol. Nah, kalau dilihat dari tampilannya di sini di modul di slide ini masih belum rapi. Nah, gimana sih solusinya biar supaya rapi? Sebenarnya ada beberapa cara. Tapi biasanya kalau dalam pembuatan web, kita gunakan cara menggunakan table. Nah, ini akan kita coba lakukan step by stepnya seperti apa pembuatan form menggunakan table. Begitupun dengan outputnya. Ini ada input, ada output. Nanti kita akan coba pelan-pelan supaya nanti teman-teman terbiasa membuat sebuah form menggunakan table. Oke. Kita lihat tampilannya seperti ini, teman-teman. Dan saya akan coba buka sebuah editor di sini. Saya membuat sebuah file namanya, sebenarnya bebas saja ya, cuman saya akan namakan di sini form input mhs.php. Oke. Nah, agak sedikit saya geser. Oke. Nah, pertama adalah biasa HTML ya. Nah, kita akan ambil sebuah file desainnya di sini. Nah, misalkan saya kasih form input mahasiswa untuk title-nya. Kemudian karena kita bermain form, maka yang pertama kali kita buat adalah form. Oke. Form, ya, kita buat form. Nah, ini seperti ini. Dengan metodenya adalah post, actionnya misalkan saya kasih nanti outputnya output mhs.php. Oke. Sampai sini clear ya, jangan lupa form tutupnya ada di paling bawah. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat desain seperti ini tampilannya, dan kita harus bisa memprediksi, teman-teman, bukan memprediksi, yang menganalisa ini kira-kira ada berapa baris, ada berapa kolom. Kalau kita mengikutkan semua termasuk judul, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris, dan 1.2 juga ikut ya, 1, 2, dan 3. Ada 3 kolom. Oke. 7 baris, 3 kolom. Oke. Saya akan buat sebuah table. Oke, table paling bawah, tutupnya jangan lupa. Tadi kita sepakati adalah 7 baris TR ya, berarti ya. 7 baris dan 3 kolom. TD. Oke. Ini berarti TD juga. Oke. Ini berarti TD juga. Oke. Ini kita baru dapat 1. Ya. Kita copy aja sebanyak 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sampai sini clear ya untuk pembuatan tabelnya. Jadi analisa ada berapa kolom, ada berapa baris. Kalau sudah, langsung buat desain seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya saya akan coba membuat tabelnya itu bordernya 1 dulu supaya terlihat nanti bordernya nilainya adalah 1 supaya terlihat benar nggak bikinan kita gitu. Kemudian line-nya atau posisinya adalah center. Oke. Sampai sini cukup. Oke.
Saya akan coba jalankan dulu teman-teman form input mahasiswanya. Localhost, kemudian metode form, tadi namanya adalah form input MHS ya, form input MHS. Oke. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Oke. Masih kosong, belum ada isinya, tapi secara strukturalnya sudah betul seperti ini. Baru kita buat isiannya. Oke, kita buka lagi slide-nya. Oke. Yang pertama adalah pengelolaan data mahasiswa. Adanya di mana? Di TD sini. Dan teman-teman harus paham, lihat di sini, apakah dia ada isian? Tidak ada. Apakah dia ada titik 2? Tidak ada. Berarti di sini untuk judul adalah menggabungkan 3 kolom yang tadi. Ini kan enggak ya? Name 1, titik 21, isian 1. Ada 3 kolom. Tapi untuk judul, dia menggabungkan ketiga kolom tersebut. Pertemuan kedua di HTML kita sudah pernah belajar menggabungkan kolom dengan menggunakan perintah call span. Berarti ini kita buat td call span sama dengan 3 dan digabungkan 3. Isinya apa? Kita bold aja. Oke. Isinya adalah pengelolaan oke. Data mahasiswa. Oke. Sampai sini kita simpan. Kemudian yang 2 ini kita hapus karena sudah kita gabungkan. Oke, kita simpan. Saya refresh kembali. Oke, judul sudah terbentuk ya. Oke. Berikutnya, kita lihat isian nama, alamat, jenis kelamin. Itu ada di TD yang paling pertama dari masing-masing TR. Nama, kemudian titik 2, kemudian alamat, ini juga sama titik 2, kemudian jenis kelamin. Oke, ini juga sama titik 2. Setelah itu pekerjaan, kemudian titik 2, kemudian hobi, titik 2. Nah, oke. Yang terakhir ini kirim dan batal, ini juga tidak ada titik 2-nya, tidak ada keisian. Berarti kita samakan dengan judul dengan menggabungkan ketiga kolom. Dengan cara yang sama, berarti ini TD call span sama dengan 3. Ini dihapus. Oke. Sampai sini kita lihat lagi hasilnya. Oke. Saya tidak ada masalah. Itu sudah benar tampilannya. Tinggal kita buat inputannya seperti apa. Oke. Kita lihat lagi step yang berikutnya adalah membuat inputan di masing-masing kolom nanti. Di kolom yang ketiga berarti untuk nama adalah text field atau text box. Berarti input type-nya adalah text. Oke. Name-nya saya kasih nama. Kemudian size-nya saya kasih 50 misalkan. Oke, size-nya 50. Tutup. Sampai sini. Saya simpan. Kita coba lihat lagi hasilnya. Oke, sudah muncul ya. Ini ya. Oke. Berikutnya adalah alamat. Alamat tipenya sama nih teks nih. Ini tinggal saya copy aja. Saya paste, saya rubah name-nya jadi alamat. Size-nya misalkan jadi 70. Alamat panjang ya biasanya. Oke. Hasil. Oke. Next, lihat lagi berikutnya komponen apa? Radio button. Oke. Radio button menggunakan input type adalah radio. Name-nya kita samakan dengan atas, jenis kelamin kita singkat saja Jekyll. Value-nya adalah laki-laki untuk yang pertama. Oke. Tutup, jangan lupa tampilkan lagi laki-laki. Oke. Nah,
Bedanya apa? Laki-laki yang di luar ini adalah yang muncul di halaman webnya, yang di sini nih. Kemudian laki-laki yang value ini adalah yang akan kita tampilkan di outputnya nanti. Oke, value itu yang akan diambil nilainya. Kemudian yang di luar dari tag ini adalah yang ditampilkan di inputannya. Oke, ini baru laki-laki, perempuannya gimana? Nah, jadi tinggal di copy aja. Ya kan? Jangan mempersulit diri teman-teman. Ini saya perlihatkan saja semuanya supaya tidak terpotong. Nah, seperti ini. Ini kita ganti jadi perempuan sesuai dengan yang terdapat di inputannya. Oke, hati-hati dengan name-nya. Name-nya ini dua-duanya harus sama Jekyll karena radio button hanya bisa dipilih satu. Oke, berbeda dengan checkbook. Ini saya simpan, saya lihat lagi. Oke, berhasil. Berikutnya adalah combo box. Combo box kita gunakan berarti perintahnya adalah select. Oke. Kalau ada select, temannya select pasti option value. Option value-nya apa aja di situ? Ada pelajar, kemudian ada 4 kalau nggak salah, kalau saya baca di slide-nya tadi. Yang kedua adalah, saya agak lupa, karyawan, kemudian ada wirausaha, ini lain mungkin pengangguran ya. Oke, ini saya copy, disamakan saja dengan sebelahnya. Ini juga sama, disamakan. Salah saya. Disamakan, yang lain juga disamakan. Oke. Ini sudah, kemudian saya coba lihat lagi teman-teman. Oke, muncul. Oke, sip. Berarti nggak ada masalah. Berikutnya adalah hobi. Nah, ini hobi yang harus kita berhati-hati dalam penggunaannya walaupun jarang, tapi kita tetap harus bisa membedakan dengan radio button. Input type-nya adalah checkbox. Oke, sampai sini saya. Name-nya adalah, misalkan saya kasih hobi 1. Value-nya adalah untuk hobi 1 olahraga. Oke. Kemudian ini saya tutup, saya tulis lagi olahraga. Nah, ini baru satu hobi. Gimana hobi yang kedua? Tinggal di copy. Copy, paste. 3 ya. Oke. Hobinya, name-nya ini harus berbeda-beda, teman-teman. Kenapa? Karena checkbox itu bisa dipilih lebih dari 1. Kalau teman-teman cuma kasih name-nya adalah 1, misalkan hobi, maka nanti yang muncul cuma bisa 1. Karena ini dipanggil cuma 1 aja. Tapi kalau nanti berbeda-beda, ini bisa dipanggil semua. Ada yang menggunakan penamaannya seperti ini nanti, ada yang pemanggilannya nanti, ada yang namanya sama, ada yang bisa seperti ini, bisa 2, 2, 3. Kalau namanya sama, berarti dia menggunakan array. Pemanggilannya menggunakan perulangan. Permasalahannya teman-teman belum belajar perulangan. Jadi kita coba dulu menggunakan yang masih standar. Hobi 1 dibedakan. Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Oke. Ini kita ganti dengan musik. Ini dengan jalan. Oke, saya copy. Oke. Ini saya simpan. Oke, sebentar. Oh, iya. Kesalahannya cukup fatal teman-teman ya. Karena sebenarnya ini harus pakai cek.
Nah, seperti ini. Olahraga kita ganti. Ini membaca ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Musik jalan-jalan ya. Ini sebentar. Oke. Ini musik. Ini jalan-jalan. Musik. Jalan. Oke. Saya save, saya jalankan kembali. Oke, seperti ini modelnya nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah kita buat tombol. Tombol ini kita gunakannya adalah input type submit, karena untuk mengirim data. Name-nya misalkan saya kasih kirim, value-nya adalah kirim. Oke. Nah, yang kedua tombolnya adalah reset. Oke. Ini reset, kita ganti jadi reset. Jadi dalam penamaan teman-teman ya, namanya adalah batal. Ini batal. Oke. Saya refresh kembali. Oke, ini hasilnya. Dan sentuhan terakhir adalah kita hapus bordernya jadi 0 supaya tidak terlihat. Nah, apa yang kurang? Judulnya kita ketengahin nih, ya kan? Judulnya nih kita ketengahin. Berarti kan kita main di judul, ya. TD-nya, line-nya kita ganti jadi center, seperti itu aja. Jadi ketika saya refresh, oke, jadi ya. Ini inputan. Nah, gimana untuk outputnya? Sekarang kita masuk ke output. Step yang pertama untuk output adalah kita pastikan dulu namanya apa. Kalau dari inputan, nama outputnya adalah output mhs.php. Oke, sampai sini clear. Berarti saya akan buat sebuah file lagi, namanya adalah output mhs.php. Oke. Isinya adalah saya akan coba menggabungkan HTML dengan script PHP. Jadi tetap menggunakan HTML di sini. Di sini saya kasih misalkan output mahasiswa. Oke. Nah, yang pertama adalah saya akan membuat sebuah script PHP. Oke. Untuk apa script PHP ini? Yang pertama, ini untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang tadi saya input. Ada berapa variabel? Pertama dimulai dari nama. Nama adalah pos dari nama. Oke. Kemudian misalkan 7 di sini. Oke. Yang kedua adalah alamat, adalah pos dari alamat. Oke. Kemudian apa lagi tuh? Jenis kelamin atau jekyll saya kasih nama adalah pos dari variabel jekyll. Kemudian lagi ada pekerjaan, adalah pos dari pekerjaan. Ada lagi hobi 1, pos dari hobi 1. Salah, hobi 1. Hobi 2 dari hobi 2. Hobi 3. Hobi 3 ini dari hobi 3. Oke. Yang bisa teman-teman perhatikan adalah kalau ada kata pos, ini berarti mengacu kepada variabel name yang ada di inputan. Nih. Pos nama, pos alamat, pos jekyll, pos mana lagi? Pos ini select-nya belum ya? Lupa, Pak. Select name-nya
pekerjaan, berarti pos pekerjaan, pos hobi 1, pos hobi 2, pos hobi 3. Nah, itu ambil dari sini. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ini boleh dirubah nggak? Boleh aja. Misalkan ini string jenis kelamin, berarti di sini string pos jangan jenis kelamin juga. Tetap Jekyll sesuai dengan inputan di sini. Nih. Gitu. Jadi tidak boleh berbeda untuk yang pos, tapi untuk variabel boleh bebas, tapi untuk sekarang usahakan sama dulu aja biar gampang. Oke, ini sudah, baru saya buat dalam bentuk tabel di sini. Nah, oke. Analisa lagi ada berapa tabel, ada berapa baris dan berapa kolom di sini. 1 2 3 4 5 6. 6 baris, 1 2 kolom. Oke. Table saya kasih langsung aja ya row-nya ya. Row tabel. Border sama dengan misalkan 2. Oke. Align-nya center. Oke. Baru lihat lagi tadi TR. Oke. TD-nya 2 ya, TD. Oke. Ini saya copy sebanyak 1 2 3 4 5 6. 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Berikutnya di sini kita akan gabungkan untuk data mahasiswa. Berarti TD call_span sama dengan 2. Maka sini kehapus. Judulnya adalah tebal data mahasiswa. Oke. Ini align-nya adalah center. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, nama alamat kita tulis terlebih dahulu biar supaya gampang. Nama besar aja ya. Nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, hobi. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk nama, kita manggil variabel dari nama. Nah, karena kita manggil variabel, berarti kita menggunakan script PHP. Echo string nama. Oke. Nah, ini pemanggilannya. Yang kedua pun sama, berarti kita tinggal copy aja. Apa nih? Alamat. Nah, kan? Jenis kelamin apa nih? Jekyll. Gitu kan? Pekerjaan apa nih? Pekerjaan. Hobi gimana hobi? Nah, hobi yang agak sedikit berbeda. Karena kalau hobi, dia berarti menggunakan tambahan koma di sini. Misalkan ada beberapa hobi. Berarti string hobi 2. Ini berarti string hobi 1. Ini ya. Koma lagi. Pakai koma. Kemudian string hobi 3. Oke. Seperti ini ya. Tabelnya tutup, bawahnya ada input data lagi. Ini menggunakan link href. Nah, hrefnya kemana? Input data lagi kan berarti kita kembali ke input. Nah, berarti namanya apa? Form input titik php. Input data lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba jalankan. Argo misalkan ini pedongkelan laki-laki, karyawan, olahraga, musik, jalan-jalan. Nah, seperti itu hasilnya. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial membuat sebuah form dengan bantuan table.
Tujuannya adalah supaya teman-teman membuat formnya lebih rapih lagi. Begitupun dengan outputnya, karena memang dalam pembuatannya nanti kedepannya akan seperti ini terus. Web 2, Web 3 nanti bermain dengan tampil dalam pembuatan formnya. Oke. Untuk saat ini cukup teman-teman, nanti kita coba lanjutkan kembali dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.